Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Baik, sehat. Ya, sehat semua ya. Semoga dalam pertemuan kali ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya saya cek kehadiran dulu. Anton Yanuar, Hadir Pak. Ikmah Mujianti, Hadir, Pak. Siti Nur Hidayah. Cira, Pak Guru. Berangkat semua ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti pelajaran akhlak kelas 8, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya perlu kita jaga kesehatan bersama, menjaga kesehatan supaya bisa mendapatkan semangat dalam belajar sehingga bisa mendapat ilmu, memahami ilmu dengan mudah. Pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi contoh akhlak karimah, kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian nanti kalian bisa memahami contoh akhlakul karimah atau sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam dan bisa menganalisis mengenai contoh akhlak mulia atau akhlak karimah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Dan sebelum pertemuan ini kita sudah membahas tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam, sehingga ada kaitannya antara sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam dengan kisah keteladanan Nabi Musa, yaitu ketika kita sudah mengetahui sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam, kemudian kita mengambil teladan dari kisah-kisah dari beliau Nabi Musa alaihissalam. Ada yang sudah tahu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam apa belum? Belum. Jadi nanti saya akan jelaskan mengenai kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Namun sebelumnya kita mulai, kayaknya ini pada kurang semangat. Coba kita tepuk semangat dulu bersama. Semangat. Semangat. Kita lihat video pembelajaran kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian nanti kalian amati, kalian tulis hal-hal yang penting, kemudian nanti akan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Pada zaman itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zolim, yaitu Fir'aun. Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam, kerap berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Kelak akan muncul seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun dari singgasana kerajaannya. Sejak saat itu, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dibunuh. Pada saat Yukabad melahirkan Nabi Musa, ia sangat khawatir bahwa Fir'aun akan membunuh anak laki-lakinya tersebut. Yukabad kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar anak dan keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materi tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Ini kita bisa lihat bersama-sama melalui PowerPoint. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam itu banyak sekali, diantaranya itu memiliki teguh pendirian dalam menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu peduli pada perdamaian. Yang ketiga pemberani, sabar dan tahan uji. Kemudian suka mencari ilmu, mencintai orang tua, jauh dari sifat sombong, jujur dan amanah, serta sangat menghormati orang lain. Ada 9 poin yang penting yang dimana sifat itu termasuk akhlakul karimah. Yang pertama ini teguh pendirian dalam menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena garis keturunan beliau Nabi Musa alaihissalam itu termasuk
dari keturunan yang imannya itu sangat kuat, sehingga beliau juga bisa menjaga keimanannya walaupun menghadapi raja yang sangat bandel, yang sangat hebat, yaitu Raja Fir'aun. Yang kedua, peduli dalam perdamaian. Ini contohnya Nabi Musa pernah melerai prajurit yang berkelahi dengan penduduk Bani Israel. Tujuannya agar tidak terjadi keributan. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu berani mendamaikan kedua orang yang sedang bersengketa tersebut. Yang ketiga, pemberani. Ya tadi, yaitu berani menanggung resiko ketika diusir Raja Fir'aun dan berani menghadapi siapa saja dalam mempertahankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dan tahan uji. Sabaran Nabi Musa alaihissalam benar-benar teruji. Ini dalam menghadapi kaumnya yang suka membangkang. Selanjutnya ini, di samping kalian menyimak, memperhatikan ya, ditulis juga hal-hal yang penting terkait kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam sehingga bisa dijadikan sebagai bahan diskusi nantinya. Selanjutnya, kisah keteladanan Nabi Musa jauh dari sifat sombong. Meskipun diasuh dan dibesarkan di lingkungan istana yang tidak kurang suatu apapun, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah merasa paling hebat, tidak sombong beliau. Justru keimanan dan ketakwaannya beliau semakin kuat, semakin meningkat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, itu sangat menghormati orang lain. Ketika bertemu Nabi Syuaib ini, Nabi Musa banyak diberi nasihat, tapi beliau Nabi Musa ini mengindahkan nasihat-nasihatnya, tidak membantah. Hal ini dilakukan kepada semua orang, termasuk kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Ada yang bertanya apa tidak? Nggak ada yang bertanya ya. Selanjutnya kalian bentuk kelompok menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok 1 diketuai sama Siti Nur Hidayah. Kelompok kedua diketuai sama Anton Januar. Silahkan kalian membentuk kelompok. Kemudian saya kasihkan tugas kelompoknya, yaitu setelah kalian sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai tadi, coba diskusikan apa saja yang kalian dapat di pertemuan kali ini mengenai kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Silahkan, saya kasih waktu 15 menit untuk diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa saat itu nanti setiap kelompok ketuanya mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Sudah selesai ya diskusinya? Sudah, Pak. Ya udah, kelompok 2 sudah selesai nih. Sudah selesai ya? Sudah. Yang presentasi urut sesuai kelompoknya. Yang pertama kelompok 1, Siti Nur Hidayah sebagai ketua kelompok dan diikuti sama anggotanya maju ke depan semua. Silakan ketua kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Pelajari yaitu 1, teguh pendirian dalam menekuni keimanan kepada Allah. 2, peduli pada perjuangan. 3, pemberani. 4, sabar dan tahan uji. 5, suka mencari ilmu. 6, mencintai orang tua. 7, jauh dari sifat selingkuh. 8, jujur dan amanah. Itu Bapak, Bu. Hasilnya. Saya dilanjut sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, dilanjut kelompok 2. Silahkan Anton Januar dan anggotanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pak Guru. Ya. Ya, saya Anton Januar mewakili kelompok 2 untuk membacakan hasil presentasi kami. Yang pertama, sabar dan tahan uji, yaitu kesabaran Nabi Muhammad
Nabi Musa alaihissalam benar-benar teruji dalam menghadapi kaumnya yang suka, membangkang, dan keras kepala. Semua dihadapi Nabi Musa alaihissalam dalam menegur Allah SWT. Yang kedua, suka mencari ilmu, yaitu sejak kecil kecerdasan Nabi Musa alaihissalam sudah terlihat sering mempertanyakan segala sesuatu kepada Fir'aun, terutama soal keimanan, sehingga Fir'aun besar dibuatnya. Itu Pak, hasil presentasi dari kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2 apa tidak? Silahkan. Ada Pak, saya mau bertanya Ya, untuk kelompok silakan. 2. Sejak kapan Nabi Musa alaihissalam rajin mencari ilmu? Coba kelompok 1 Oh, di iya. kelompok 2 dijawab, silahkan. Siapa? Yaitu sejak usia remaja, Nabi Musa alaihissalam sudah memiliki segala ilmu, sehingga di usia dewasa hatinya kuat karena sudah berpikir dengan wawasan keilmuan yang luas. Itu Ya. Pak, jawabannya Pak. Betul sekali. Itu ya Siti Suleha, jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya, setelah sudah selesai diskusinya, kemudian saling menanya, kita lanjutkan, yaitu mengerjakan lembar kerja. Ini sifatnya mandiri, jadi nanti setiap peserta didik mengerjakan tugas ini menjawab sendiri-sendiri di lembar kerja yang sudah saya sediakan, kemudian nanti dikumpulkan. Silahkan kalian mengerjakan soalnya dulu. Selesai semua ya. Selanjutnya kalian kumpulkan tugas lembar kerjanya. Setelah itu kita merefleksikan bersama-sama mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang patut dan sangat baik kita contoh karena termasuk akhlakul karimah. Ada yang mau bertanya apa tidak mengenai keteladanan sifat Nabi Musa alaihissalam? Silahkan. Ada ya? Ada Pak Guru. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang patut kita contoh ada 9 poin. Yang pertama, teguh pendirian dalam menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, peduli pada perdamaian, pemberani, sabar dan tahan uji, suka mencari ilmu, mencintai orang tua, jauh dari sifat sombong. Selanjutnya, untuk tugas dikerjakan di rumah, yaitu mengenai tugas keterampilan, kalian menulis dengan peta konsep mengenai kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tugas itu dikerjakan dengan baik. Kemudian pada pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan pelajarannya, yaitu mengenai cara meneladani dan hikmah meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam. Jangan lupa di rumah selalu belajar, walaupun tugasnya hanya sedikit, tapi tetap rajin belajar setiap waktu, rajin sholat dan rajin berdoa. Mari kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.